Shalom. Sebelum kita mulai perenungan kita hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan bagi kami untuk mendengarkan sedikit share tentang firman-Mu, Tuhan. Berikanlah kami pengertian, Tuhan, untuk kami dapat mengerti untuk setiap benih firman yang akan kami dengar, agar semua benih firman ini bertumbuh dalam hati kami dan kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami, berjalan dalam kebenaran, Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan di Roma 7 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Kita mau membahas tentang apa itu hukum Taurat, saudara. Untuk mengerti hal ini, Tuhan menuntun saya untuk membaca pertama kalinya hukum perintah itu diturunkan, diberikan kepada manusia, yaitu di Taman Eden. Ada di Kejadian 1. Kita akan baca lompat-lompat supaya cepat, dan nanti akan saya summary-kan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Kejadian 1 ayat yang keempat. Kita berbicara mengenai penciptaan. Kejadian 1 ayat yang keempat. Allah melihat bahwa terang itu baik. Kejadian 1 ayat yang ke-10. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat yang ke-12. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 18, ayat 21, dan ayat yang ke-25. Ketika Tuhan menciptakan segala benda di dunia ini, Tuhan selalu menciptakan. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Alkitab selalu mengatakan seperti itu. Tapi untuk pertama kalinya di ayat yang ke-31, setelah Tuhan menyempurnakan hasil pekerjaannya, penciptaannya, setelah Ia menciptakan manusia, firman Tuhan berkata, segala yang dijadikan sungguh amat baik. Itu berangkat dari sana kita belajar bahwa Tuhan berkata kepada manusia itu bahwa ketika manusia diciptakan, mereka diciptakan untuk berkuasa atas apa yang ada di Taman Eden, dan Tuhan memberikan satu hukum yang hanya satu, semua boleh mereka lakukan di Taman Eden itu, tapi hanya satu, jangan makan buah yang ada di tengah taman, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Lalu kenapa?
Kenapa kok Tuhan melarang itu? Perumpamaan mengenai hukum Taurat itu sebetulnya sama seperti itu, saudara. Seperti Tuhan memberikan sebuah hukum, satu hukum, jangan makan. Tapi melalui hukum Taurat, dosa mulai mulai punya kuasa, mulai punya senjata untuk membalikan apa yang Tuhan katakan dari hukum yang baik, kudus dan benar menjadi sesuatu yang membawa kita kepada kebinasaan. Di Kejadian 3 ayat yang kelima, ini pertama kalinya ular iblis yang muncul dalam bentuk ular itu muncul. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, melainkan tahu tentang yang baik dan jahat. Allah berkata pada hukumnya, jika kita makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, ketika kita makan, maka kita akan mati di saat itu juga. Tapi ular itu berkata kepada perempuan seperti ini, saudara. Tentu Allah berkata bahwa engkau tidak boleh makan buah yang ada di taman ini. Tapi itu mulai apa ya? Iblis mulai mencoba untuk memutarbalikan apa yang dikatakan oleh Tuhan, hukum. Lalu karena Hawa merespon ular itu, berbicara dengan ular itu, berkompromi dengan ular itu, ular itu mempunyai kesempatan, mulai memiliki celah, sehingga ular itu dapat masuk dalam Hawa. Dan ular itu berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi tahu tentang yang baik dan jahat. Ini yang jadi masalah, saudara. Ini yang jadi masalah. Kenapa kok Tuhan melarang? Karena yang dikatakan ular itu mungkin ya benar, tapi ular itu manipulasi. Seperti yang saya pernah katakan bahwa kebenaran itu bahkan kadang dipakai untuk memanipulasi. Berbohong dengan memanipulasi itu berbeda. Bohong itu hanyalah alat, tapi manipulasi itu lebih tinggi daripada kebohongan. Dalam orang yang memanipulasi, sesuatu yang memanipulasi itu bisa menggunakan kebohongan. Dia dapat berkata yang tidak benar, berkata yang tidak jujur, tapi dia dapat berkata sesuatu yang benar, yang memang apa adanya, tapi untuk tujuan merugikan. Nah, itu memanipulasi. Nah, ular itu tahu bahwa pengetahuan yang baik dan jahat itu memang memberikan pengetahuan yang baik dan jahat. Lalu kenapa kok manusia tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan jahat? Pengertian yang Tuhan taruh adalah karena di Kejadian 1 firman Tuhan sudah berkali-kali berkata bahwa Allah melihat semua itu baik. Semua itu baik. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata semuanya itu sangat amat baik. Jadi di dalam diri manusia, di dalam apa yang diciptakan Tuhan, tidak ada yang jahat. Tapi yang menjadi masalah adalah kenapa manusia makan buah itu lalu menjadi jatuh dalam dosa. Karena manusia ingin mengetahui apa yang jahat. Dia ingin menjadi jahat. Manusia itu ingin menjadi jahat. Kita coba baca di Kejadian 3 ayat yang ke-6 ya. Yang ke-6, kenapa kok Hawa itu mau memakan buah itu? Karena buah itu menarik hati karena memberi pengertian. Hawa ingin mendapatkan pengertian di luar Tuhan. Hawa ingin mendapatkan pengertian yang jahat. Itu yang jadi masalah, saudara. Karena itu, hukum Taurat itu sebetulnya nggak salah, saudara. Hukum Taurat itu nggak salah. Hukum Taurat itu benar dan kudus. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi ya, di ayat yang terakhir. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Lalu apakah kita perlu untuk mentaati hukum Taurat? Saudara, seperti yang mungkin saya bisa berkata seperti ini. Hukum Taurat itu hukum Taurat itu diberikan kepada kita seperti kita berkata kepada seorang anak kecil. Ketika anak kecil itu sakit,
dia harus minum obat. Itu adalah hukum. Mungkin itu adalah aturan yang harus kita berikan kepada anak kecil itu. Kalau kamu sakit, kamu harus minum obat. Tapi kenyataannya, obat itu kadang pahit, saudara. Obat itu kadang nggak enak. Sebagai anak kecil, mungkin dia akan menangis. Dia mungkin tidak suka dengan obat itu, karena obat itu nggak enak, pahit. Tapi dia sakit, dia butuh. Ketika manusia jatuh dalam dosa, keinginannya hanyalah berbuat jahat. Itu kenapa? Itulah kenapa, karena itu memang sudah dia sudah makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi semua keinginannya adalah jahat. Semua keinginannya adalah jahat, bukan kebaikan. Lalu Tuhan memberikan hukum Taurat karena Tuhan tahu bahwa manusia itu sakit, manusia itu berdosa. Tuhan memberikan hukum Taurat. Jangan mengingini, jangan bersaksi dusta. Tapi karena keinginan manusia adalah jahat, maka dia kenapa kok nggak boleh berdusta? Kok rasanya nggak berdusta itu nggak enak. Jadi dia mau berdusta, keinginannya cuma ingin berdusta. Sama seperti yang tadi, perumpamaan yang tadi, bahwa hukum Taurat itu adalah untuk anak kecil. Kita tahu bahwa anak kecil itu sakit, kita harus beri dia obat, kita harus kasih dia peraturan bahwa kamu harus makan, kamu harus tidur, cukup supaya kamu segera sembuh. Tapi anak kecil lebih suka bermain, lebih suka melakukan hal-hal yang dia ingini. Keinginannya hanyalah untuk, dia tidak peduli dengan kondisinya yang sakit, dia ingin sesuatu dan kadang rewel. Obat itu pahit. Itulah seperti hukum Taurat seperti itu. Tujuannya baik supaya anak itu sembuh, tapi ketika dia diberikan perintah untuk istirahat, dia berontak karena dia itu tidak sesuai dengan apa yang dia ingini saat ini. Lalu ketika kita hidup di dalam Kristus, ketika kita mati dibaptiskan dalam kematian Kristus, kita hidup bukan lagi oleh hukum Taurat, tapi karena kasih karunia. Kita mengerti, saat ini kita hidup, kita mengerti bahwa kita hidup dalam kasih karunia. Itu sama seperti kita menjadi dewasa, saudara. Menjadi dewasa kita tidak perlu takut kan? Kita tidak perlu diperintah, kita tidak perlu dipaksa. Kalau kita sakit, kita pasti tidur. Kalau kita sakit, kita pasti minum obat. Karena kita tahu, karena itu menjadi sesuatu kesukaan. Contoh lebih simpelnya lagi, anak nggak suka makan, kita beri hukum Taurat, kamu harus makan jam segini. Tapi ketika kita sudah sembuh, kita sudah mengerti, kita sudah dewasa, apa kita tetap harus dipaksa untuk makan? Tidak, tapi kita justru dengan kesadaran penuh kita akan makan. Itu sama seperti dalam kerohanian kita, dalam kekristenan. Hukum Taurat itu bukan jahat, bukan. Hukum Taurat itu baik, kudus, dan benar. Tapi kita tidak hidup di dalamnya. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia karena kita telah mati. Ketika kita hidup di bawah kasih karunia, kita secara otomatis akan mentaati hukum Taurat. Karena itu menjadi sesuatu kesukaan. Ketika kita mengerti kematian dan kebangkitan Kristus, kita paham, kita menjadi lebih dewasa dan mengenal Kristus, kita secara otomatis akan mentaati orang tua. Kita akan secara otomatis tidak akan menyembah Allah lain. Kita secara otomatis tidak akan membunuh. Kita akan secara otomatis mentaati semua apa yang Tuhan perintahkan dalam hukum Taurat. Jadi, saya dapat katakan bahwa arti hukum Taurat itu benar, baik, dan kudus. Tapi kita hidup di dalam kasih karunia. Dan ketika kita hidup dalam kasih karunia Kristus, kita mengerti Kristus, kita paham Kristus, secara otomatis kita akan hidup mentaati semua hukum Taurat. Karena itu adalah sejalan dengan Kristus, jalan dengan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.